Licin banget lagi. Pergi! Astagfirullahaladzim. Loh, saha ieu teh nu mecenaan beas di dieu nya? Benih loba kieu atuh. Sakitu beas ekor maha naha ieu teh diawur-awur nepi ka dieu. Ih, aya suku? Suku saha eta teh? Hirup keneh henteu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tinggalin, udah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa teh? Ya tahu tuh udah begitu. Bu Yeyen, itu kenapa jadinya Bu Iput kok jadi suka banget jogging? Ya, elah lu kayak kagak tahu dia aja. Dia kata lakinya mau pulang liburan begono. Terus dia mau diajak maraton ke Jogja. Dia lagi persiapan buat napasnya biar kuat. Wah, ya Allah, lari dari kenyataan aja masih susah. Iya, elah tahu banget. Joni. Kenapa, Joni? Kenapa lu nangis? Kenapa? Mama dari kemarin nggak pulang tante ke rumah. Ke warung buat beli beras sama gula. Terus? Nggak tahu kemana sampai kemarin belum pulang. Dari kemarin belum pulang? Dari kemarin. Ya Allah. Gimana? Kemana? Aduh, ya Robi. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa sampai bekak-bekak begitu? Kayak disengat tahun sekebun nih. Iya, ini kok sama ya? Ciri-cirinya sama warga yang kemarin-kemarin meninggal. Pasti dia diteror siluman lebah, Bu. Put, kamu pas nemuin jenazahnya, lihat ada bungkusan gula atau beras nggak? Kok kamu tanya, atuh ada? Ada label sembako murahnya Pak Kades. Ayah, fix. Ini sama semua petunjuknya. Warga semua yang diteror siluman lebah itu habis beli sembakonya Pak Kades Tommy. Ih, lu jangan sekate-kate kalau ngomong. Mana tahu kebetulan aja kali. Lo Yen, masa iya tuh kebetulan, tapi setiap yang meninggal teh kawas gitu tanda-tandana. Mungkin aja ini ada hubungannya sama Tommy. Iya kan? Bisa jadi Pak Kades ngelmu, Bu. Nggak bisa dibiarin, ini harus dilabrak. Iya, nanti aja. Habis pemakamannya Saudah, kita bawa warga yang lain. Iya, kita investigasi dulu dah begono. Ya. Aduh, Joni, sabar ya, Jon. Jadi Bang Tommy, rumornya itu nyebar di pemakaman. Di dekat jenazahnya Mbak Saudah, itu ditemuin label sembakonya Abang. Betul itu, Pak. Baik, semuanya tenang ya. Ini semua pasti hanya kebetulan saja. Lebih baik sekarang kita fokus saja dengan program tebus murah sembako, gula sama beras. Ya, jangan terpancing dan tetap layani warga dengan ramah. Bener Bang Tommy. Selama ini kan kita udah banyak ngebantu orang dan baik-baik aja. Nggak ada masalah juga. Ya soal siluman itu juga nggak ada buktinya Bang. Emang apa yang terjadi sama Mbak Saudah itu cukup parah. Tapi jelas-jelas dia meninggal karena sengatan lebah. Semua udah ditakdirin sama Allah. Dan kita juga nggak bisa ngerubah takdir. Aini, Malik, Fahri, sama Maya, terima kasih banyak sudah bantu untuk jadi tim bakso sekali ini.
Sama-sama Bang Tommy, tapi kan Bang Tommy juga sering ngebantu yayasan, sering donasi ke yayasan. Kalau misalkan ada acara, ya kita saling bantu aja sih. Ini ada apa ya ibu-ibu, bapak-bapak? Program tebus murahnya juga kan baru nanti siang dibuka. Kami kesini bukan buat tebus murah. Kami mau minta Pak Kades lengser. Ya, betul itu. Sebentar, kenapa saya harus turun dari Kades? Jangan sok baik jual sembako murah. Ujung-ujungnya warga jadi korban. Kayak Saudah. Korban sembako abang tuh bukan Saudah aja, tapi masih banyak warga yang lain. Pak Kades ngelmu kan? Udah ngaku aja. Pak Kades melihara siluman. Ya betul itu. Udah turun aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang kalian bilang itu nggak benar. Demi Allah, saya tuh nggak tahu rumor itu. Alah, penjahat mana mau ngaku? Iya, mana ada Bang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berhenti. Ini semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kesal dengan sama oknum, bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa gegabah seperti ini. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu mengacak-ngacak hak kalian. Soalnya, sembako murah ini adalah hak kalian. Kami gak sudi beli di sini. Ya, pokoknya Pak Tommy harus turun dari Kades. Ya enggak? Iya, setuju itu. Kalau kalian sudah tidak percaya sama saya, silahkan. Tapi saya tidak pernah bersekutu dengan siluman lebah atau ilmu hitam. Saya juga tidak akan memaksakan diri kalau memang kalian sudah tidak lagi percaya sama saya. Dan saya akan mengundurkan diri dari jabatan saya hari ini juga. Iya, gak turun. Bang Tommy, tunggu dulu Bang. Tolong jangan asal nyebut dulu Bang. Bapak, Ibu, kalau misalkan Bang Tommy turun menjabat, siapa yang akan memimpin desa ini? Coba tolong difikirkan lagi. Mendingan Bang Doris aja yang gantiin. Nih, kalau coblosan juga gak kalah 5 suara. Kan juga emang Bang Doris yang bakal ngejabat. Iya, bener. Udah Bang Doris aja ya. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kita nggak bisa mengganti jabatan dalam sepihak. Ya, tapi kalau memang secara demokrasi bapak-bapak dan ibu-ibu setuju, kami bisa apa ya? Kami hanya bisa mengabdi. Akhirnya rencana aku berhasil. Sekarang bagaimana caranya? Aku bisa bayar orang untuk komporin supaya bisa lengser si Tommy. Akhirnya aku bisa dapat jabatan sebagai Kades. Bang Tommy yang sabar ya. Tapi kalau menurut saya harusnya tadi Bang Tommy nggak langsung lepas jabatan begitu aja. Dan bukti buat lengserin Bang Tommy itu belum kuat. Saya jujur ya, sama sekali tidak keberatan dengan lepas jabatan itu. Saya cuma nggak habis pikir kenapa warga dengan mudah percaya soal rumor itu. Apalagi yang saya kerjakan selama itu tuh demi mereka. Apalagi setelah istri saya meninggal, yang ada di pikiran saya itu cuma kesejahteraan warga. Nggak perlu pada kecewa, insya Allah saya sudah ikhlas. Saya cuma berharap agar program ini terus berjalan sehingga warga terus terbantu. Terus setelah ini rencana Bang Tommy apa? Saya akan terus lanjutin bisnis sembako murah ini di rumah saya. Sekalian saya mau menyelidiki juga tentang kematian warga saya yang menurut saya aneh sekali. Oh, kalau gitu biar saya sama Fari bantu Bang Tommy ya. Gak usah, biar saya sendiri dulu aja. Kalian fokus saja dengan program warga dan yayasan. Kalau saya nanti terdesak,
saya pasti minta bantuan kalian. Iya bang. Coba kalian kasih ide apa yang bagus program untuk warga. Sebenarnya saran saya ya, mungkin lanjutin aja ya program tebus murah gula sama berasnya. Karena itu jujur warga kebantu banget soal itu. Ya boleh aja sih Mai, ide bagus itu. Tapi ada syaratnya ya. Gula sama berasnya kami yang menyediakan. Karena kan kita tengkulak dan punya toko. Ya Bang? Iya. Menurut saya terlalu beresiko kalau ngambil sembako dari kades sebelumnya. Karena ada beberapa warga yang meninggal karena mengambil sembako dari kades sebelumnya. Ya. Menurut kamu gimana, Ai? Sebenarnya aku nggak percaya sama rumor itu. Tapi aku nggak bisa memaksakan kehendak juga. Karena kan selama ini aku kerja sesuai arahan Kades. Dan setiap Kades pasti punya cara yang beda buat mimpin kampung ini. Ya, boleh aja. Inti dari program ini kan juga sama aja ya, tebus murah sembako. Jadi mau ngambil toko atau tengkulak dari manapun sama aja kok. Oke, kalau begitu Maya yang jadi ketua bansosnya. Gimana Maya? Mau ya Mai? Ya, kesini aja ya. Kok ini berasnya mahal banget ya, beda dari programnya Bang Tommy? Jelas beda dong, Ai. Ini berasnya kualitasnya premium dan gulanya juga lebih halus. Beda banget kualitasnya sama yang dijual Tommy. Tapi ini kan programnya tebus murah. Emangnya kamu yakin kalau warga ini mau yang murahan doang? Gak ada salahnya kan, Ai, kita coba aja dulu yang berkualitas tinggi. Biar yang masuk ke perut warga itu makanan bergizi. Mendingan kamu bantuin aja tuh, kasih gula sama beras buat warga nanti. Mai, saya ada urusan dulu. Saya mau pergi dulu ya. Ya, aman, nggak apa-apa. Ya, maaf ya, saya duluan. Iya. Oke, kami duluan ya. Oke. Ayo cepetan, kita nggak kebagian. Waalaikumsalam. Maya, kok harganya mahal banget sih? Iya ya. Ya lebih murah sih dari toko, cuman kenapa masih lebih oke pas zamannya Bang Tommy ya? Ah, bener pisan ya Tete. Jangan-jangan yang Maya teh ngambil untungnya, makanya dijual mahal gitu. Ya ampun Bu Iput, enggak. Mana mungkin aku ngambil untung. Kalau misalkan harganya kenapa bisa lebih mahal? Karena memang kualitas ini lebih premium. Jadi ini berasnya lebih premium, lebih bagus, gulanya juga lebih halus. Kalau kata Bang Doris sih kayak gitu. Jangan protes ke saya, kalau mau protes silakan ke Bang Dorisnya langsung, saya nggak tahu apa-apa. Ih, Maya, lu jangan sekate-kate. Lu kan ketua tim pelaksana. Kalau si Doris itu naikin harga, ya lu mesti tegur dia dong. Benar. Iya Bu Yeyen, Bu Iput, Dani, dan warga-warga. Saya beneran nggak tahu apa-apa. Kalau misalkan soal pengadaan barang kan yang ngurus Bang Doris semuanya. Saya nggak tahu. Nih, gue kan periksa dulu. Lah iya, gue masih curiga nih. Tuh, apaan premium? Gue kata Maya masih bagusan zaman berasnya Kades Tommy. Iya, sebenarnya kita tuh yang penting murah ya kan, gak usah gaya-gayaan pakai premium segala. Nanti juga jadi nasi kenyang, yang penting perut kagak nyanyi, ya kan? Benar pisan kalian tehnya. Tapi kunaon atunya eta teh hargana teh mahal padahal mah sarua bae. Iya. Itu beras zaman Kades Tommy punya gue udah ludes. Lu masih ada kagak? Kayaknya sih masih ada sisa sih, emang kenapa? Ambil buat disamain. Ambil, son cepetan. Terjagain jangan diambil. Ya elah, buru. Buruan panas atuh ieu teh ah. Nah, ini nih. Nah, nih. Perasa kayak mirip ya. Coba Yen, saruakeun Yen. Pan, apa yang gua kata? Ah, taruh. Tuh. Sarua bae ieu mah. Ya, iya, Masih apaan? bagusan juga zaman beras Kades Tommy. Lah iya, apa bedanya nih?
Kalau gua kata man ya, si Doris sama bininya itu cuma mau ngambil keuntungan doang. Ini nih makanya gua kagak demen waktu Warkamsi pada mau ngelengserin kades Tommy begono. Wah ini nggak bisa dibiarin nih. Kita harus samperin dia nih. Masa iya warga mau dikada-kadalin juga? Dibilang nate premium, padahal mah gimmick doang. Gitu. Udah ayo kita labrak aja. Loh, Mai, pada kemana? Oh, udah pada pulang. Oh, Kiki mana? Kiki tadi balik duluan. Karena ada urusan di rumah. Doris. Aduh, Riz. Ini apa lu kata premium? Kalau gua kata manis sama aja sama barangnya kades Tommy begono. Ibu-ibu, jangan asal ngomong kayak gitu dong. Gulanya itu lebih halus dan berasnya juga premium. Saya nggak asal ngambil. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa dicek semuanya. Pak Doris, kita tahu mana yang halus, mana yang lembut. Ini gula sama aja, sama-sama gula biasa. Ini beras apalagi? Iya. Udah jelas-jelas, kagak ada bedanya. Ini beras dari Pak Tommy. Nah, ini beras dari mana? Nah, ini. Doris, tah. Nah, dari Pak Doris. Iya, tah. Iya teh sarua bae atuh maneh teh tong ngabohong sia bilang premium nanahaon ieu teh. Iya, udah jangan marah-marah dulu, sabar tenang dulu ya. Kalian pikir emang enak lakuin kayak gini, hah? Bener-bener kok ini beras premium. Kalau kalian nggak mau beli, ya udah cari tempat lain. Aduh, lu ngapa jadi ngegas begono? Ini nih program bantuan buat warga. Kenapa jadi lu ngambil untung? Kalau emang lu kagak bisa nyediain barang murah, mending lu kagak usah jualan. Bener pisan eta teh. Hati-hati ya kalau ngomong ya. Kalau ngomong sembarangan, itu namanya fitnah. Kamu tahu semuanya. Kalau fitnah itu ada pasalnya. Kalian semua bisa dipenjara atau enggak? Udah pergi. Ini ada buktinya siapa yang fitnah lu. Barangan aja lu. Coba saya kagak tahu mana yang premium, mana yang biasa tuh. Coba nih tuh, balik-balikin juga sama aja. Mana? Udah. Bu Yeyen, Bu Iput, Dani, jangan provokasi warga juga dong. Naon nih Maya? Provokasi? Kita teh henteu provokasi atuh, kita teh cuma minta hak kita aja gitu. Sing jujur jualan teh. Tahu lu. Maya, lu juga kan ketua tim pelaksana. Kalau lu tahu si Doris kagak bener timbang ngambil untung doang, mestinya lu tegur dong. Gimana sih? Iya, Mak, lu jangan mau disuruh-suruh doang, Mai. Harusnya lu belain kita. Udah jelas-jelas ini kagak bener, Mai. Tuh, ngomong sembarangan kan? Mau kena pasal fitnah, hah? Kagak ada sembarangan ya. Lapor polisi lu. Bubar dulu aja ya, bubar, udah. Ya udah. Beli di sini. Bohong sih mah. Udah lu bubar. Nyesel beli di sini. Masih mending nih. Beras udah premium. Aku harus bikin perhitungan sama Tommy. Emangnya kamu mau ngelakuin apa sih? Aku harus singkirin dia. Aku harus bikin dia mati. Udahlah Bang, nggak perlu sampai kayak gitu. Lagian kalaupun si Tommy jual murah, gak akan bikin kita rugi. Kamu belain dia? Hah? Enggak, bukan maksud aku ngebelain dia. Cuman kan kamu jangan sampai gegabah. Yang ada nanti nama kamu rusak loh. Pokoknya aku harus bikin Tommy lenyap. Dia sudah nantangin aku. Bagaimanapun juga, dia harus mati. Aduh, aku tuh kesel banget deh sama Bu Yeyen, Bu Iput, Dani, sama warga yang lain. Ngapain sih mereka ngomel-ngomel? Padahal kan ya cuman sedikit aja naiknya. Tapi protesnya sampai ngata-ngatain gitu. Mai, mungkin buat beberapa warga itu nggak sedikit. Dan bukannya biasanya kamu yang ngebelain masalah-masalah gini. Iya, Mai. Dan kalau kita lihat juga kualitas berasnya sama-sama aja sih sama kualitas berasnya Bang Tommy. Jadi ya wajar kalau warga protes. Apalagi kan Bang Tommy nggak mungkin bohong. Dia buat program ini bener-bener dari hati banget. Kalian ini Bang Tommy terus. Kan Bang Tommy udah ngelakuin ilmu hitam. Kenapa kalian ngebelain dia? Biasanya kan kalian paling gak suka orang yang ngelakuin ilmu hitam. Mai, kamu juga nggak bisa asal tuduh kayak gitu. Aku gak asal ngomong. Kalau misalkan emang dia nggak ngelakuin itu, kenapa dia langsung mundur waktu digertak warga? Dia takut. Mai. Bang Tommy itu mundur karena takut warga geger. Iya bener banget, Mai.
Apalagi kan kita udah sering banget kerja sama Bang Tommy waktu dulu. Dan kita tahu orangnya gimana, orangnya baik, jujur. Dan menurut aku kita nggak perlu ragu, apalagi sampai ngejelekin Bang Tommy kayak gini. Ya udah oke, terserah kalian deh, kalian mau percaya sama Bang Tommy atau gimana terserah. Tapi jangan nyesel kalau kalian udah ngebela orang yang salah. Ya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kayak Aku duluan ya, Ay. Kamu mau kemana? Mau ngindarin debat. Sekarang nyari udara segar dan mungkin nanti aku mampir ke rumahnya Bang Tommy juga. Aku ikut deh. Yuk. Duluan Duluan, ya, Ri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk banget nih kayaknya. Ya, beres-beres lah. Ya ampun, udah selesai ngejabat tapi masih aja jualan sembako murah. Biar dilihat siapa sih. Ini bisa aja bercandaannya deh. Dari sebelum saya menjabat kades juga kan saya udah jual murah barang-barang di sini. Iya. Ya saya senang aja bantu warga. Seandainya bisa sih, saya pengen kasih gratis. Tapi kan nggak mungkin. Aini, Malik, ngapain kalian di sini? Hati-hati kalian diserang siluman. Bang Tommy udah, jangan didengerin warga yang kayak gitu. Saya yakin Bang Tommy pasti kepikiran setiap kali diomongin kayak gitu. Ya mana ada sih orang nyaman difitnah. Tapi kita yang sabar aja lah ya. Nanti juga kejawab mana yang salah, mana yang benar. Ya, saya jadi ingat mau ngasih gula untuk yayasan. Tunggu sebentar ya. Oh, iya Bang. Kamu nggak butuh apa-apa buat yayasan juga sekalian. Ini gulanya. Makasih ya, Bang. Aini, kamu nggak apa-apa? Makasih ya Bang gulanya. Tapi Bang, soal siluman lebah itu benar adanya, bukan cuma rumor. Tapi Bang Tommy nggak perlu khawatir, Aini yakin ini nggak ada sangkut pautnya sama Bang Tommy. Yang penting Bang Tommy lebih hati-hati lagi aja ya. Iya udah kalau gitu kita pamit ya Bang. Oke. Makasih untuk doanya. Makasih Bang Tommy. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ini. Kamu habis dapat vision lagi. Iya, Lik. Aku dapat vision lagi, aku ngeliat kalau Bang Tommy tiba-tiba diserang sama sosok manusia yang nyeremin banget. Kayak siluman lebah gitu. Soalnya di mulutnya keluar banyak banget lebah, Lik. Jadi vision kamu ini yang bikin kamu yakin kalau Bang Tommy nggak ada hubungannya sama siluman lebah itu? Sebenarnya tadi sih aku cuma ngasih ngomong aja, Lik. Cuman aku yakin kalau Bang Tommy nggak pakai ilmu hitam. Bisa jadi aja emang dia bener korbannya. Gini aja deh, Lik. Aku minta tolong sama kamu untuk bantu awasin Bang Tommy. Dengan kekuatan kamu, kalau misalkan ada terjadi apa-apa sama Bang Tommy, kamu bisa bantuin nyelamatin dia. Ya? Ya, nanti biar aku gantian sama Fahri buat ngawasin Bang Tommy ya. Oke. Ayo. Ini kunyanya juga kayak karet pentil ban cubles ini. Keras banget lagi. Kagak ada pulen-pulennya lagi nih beras. Dirodok tuh si Doris sama si Kiki. Timbang mau nyari untung doang nih kayaknya nih. Waduh, kok ada tawon? Pahit. Ih, jangan gigit gue. Pahit. Aduh.
kagak cantik lo. Main atokin gua aja. Ah! Oh, gembongnya di mari. Ya ampun, pahit-pahit tolong. Dari amanin Bu Yayan. Bu Yayan, sini. Urusan mereka aja tuh. Kita mundur. Ya, Rik. Kamu gak bisa lihat apa-apa, Rik. Ini lebaynya kebanyakan. Ini, masing manis ini. Manis. Wah, udah gak manis lagi. Kenapa bentukan bentuk? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sisayatin wa a'udzubika Rabbi ayah durun. Allahu Akbar. Win. Ya Allah. Tuh lihat. Banget mukanya. Ada begini. Udahnya kagak cantik ini sekarang begini pada bengap ya Allah, Baba. Ambil lagi tuh. Kenapa? Aku diserang sama. Sumi. Ya Allah. Innalillahi wa inna Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem banget itu kejadian yang nimpa si Sumi. Gue kagak mau itu kejadian nimpa gue juga begono, Put. Lu kudu temenin gue, Put. Ya. Boleh Yen, amit-amit atuh kalau nimpa kamu gitu kejadian seperti si Sumi. Tenang wae Yen, pokoknya nama Ibu teh nemenin kamu. Gimana kalau malam ini teh kamu teh nginep aja di kontrakan Iputnya? Iya, tapi pokoknya lu kudu nemenin gue. Sebabnya gue itu nggak cantik-cantik amat, tapi gue ada manis-manisnya, Put. Jadi gue kagak mau tinggal sendiri, ntar gue dikejar-kejar lagi tuh sama tawon. Iya, Yen. Kamu teh meni cerewet pisan atuh. Tenang wae, Iput mah mau ninggalin kamu gitu. Kamu teh sare jeung Iputnya. Heeh. Teh Iput, Pak Yayan, kalian sadar nggak sih kalau orang-orang yang meninggal itu kondisinya sama semua? Ada bekas sengatan sama sisa madu. Iya Bu ya? Benar. Iya, astagfirullahaladzim. Emang bener-bener ya, ini kampung kita lagi dalam keadaan nggak baik-baik aja nih. Ada yang aneh nih. Lah Dani, diulang-ulang baik. Emang kita mah kalau baik-baik aja kagak bakalan ada nih muka gua diantok begini sama tawon. Sial si Tommy. Masih aja ngalangin aku. Oke, jual lagi sembako murah. Ini nggak bisa dibiarin nih. Aku harus bikin perhitungan sama Tommy. Emangnya kamu mau ngelakuin apa sih? Aku harus singkirin dia. Aku harus bikin dia mati. Udahlah Bang, nggak perlu sampai kayak gitu. Lagian kalaupun si Tommy jual murah, gak akan bikin kita rugi. Kamu belain dia? Hah? Enggak, bukan maksud aku ngebelain dia. Cuman kan kamu jangan sampai gegabah. Yang ada nanti nama kamu rusak loh. Pokoknya aku harus bikin Tommy lenyap. Dia sudah nantangin aku. Bagaimanapun juga, dia harus mati. Ada perlu apa kamu kesini, Ki? Tom, aku cuman mau kamu jangan pernah jual sembako murah lagi. Dan kamu jangan pernah nantangin Bang Doris lagi. Siapa yang nantangin Bang Doris? Aku cuma bantu warga. Kebetulan sisa sembako dan gula dari program sebelum aku lengser masih ada di gudang. Dan saya bakal jual murah itu ke warga yang membutuhkan. Ya udah gini aja. Gimana kalau kamu jual sembakonya tuh lebih mahal lagi aja? Kan kamu juga nggak rugi jadinya. Kamu ini emang nggak pernah berubah ya dari dulu, Ki. Tetap licik dan culas. Dan itu alasan kenapa saya nggak pernah suka sama kamu dari dulu. Sebagai pegawai yang udah lama kerja untuk saya
Saya percaya kalian berdua bisa membantu saya untuk mengelola sembako murah untuk warga. Terima kasih loh Pak. Bapak udah percaya sama kami berdua. Insya Allah Pak, kami akan amanah dalam melakukan tugas dari Bapak. Iya Pak Kades, terima kasih ya sekali lagi. Kita pasti akan menjaga amanah dari Pak Kades. Kita juga akan menjual dengan murah dan akan sebaik mungkin. Baik, kalau gitu kalian bisa lanjut kerja ya. Baik Pak. Makasih ya Pak. Iya. Tom, gimana kalau kita kerjasama buat dapat hasil yang lebih banyak lagi, buat cuanin gitu, dengan mainin harga sembakonya. Kan Pak Kades juga nggak akan tahu kalau kita sepakat dan kalau kita main cantik. Enggak. Sorry Ki, saya nggak bisa. Dan sebaiknya kamu juga jangan ngelakuin hal yang kayak gitu. Kepikiran pun jangan. Kalau dilihat cara meninggalnya dan bukti-buktinya mengarah kuat kepada satu orang. Dan kalian semuanya pada tahu kan. Barang buktinya nih, jenazahnya itu selalu berdekatan dengan sembako yang punya Tommy. Jangan sampai beli sembako sama Tommy. Kalau enggak, kalian akan menjadi korban berikutnya. Ih, kok gue kagak lihat tuh ada ceceran beras ame gula di deket jenazahnya si Sumi. Si Dani, Bang Bro Malik, Bang Bro Fahri. Mereka juga kagak lihat, kan mereka sendiri yang ngecek jenazahnya. Bisa jadi pada saat Tommy ketemu Malik, dia langsung kabur. Atau bisa jadi dia menggunakan ilmu hitam. Kan bisa dilakukan dari jarak jauh. Yang jelas, barang buktinya itu selalu berdekatan dengan jenazah. Jadi bingung Iput Mayen atuh. Sakit kepala gue. Harus dicari tahu deh. Maksudnya kan ya selama ini kita juga nggak pernah cari kan. Kita juga nggak pernah selidiki itu semua. Ya kali aja. Kita kan nggak tahu dapat buktinya kan. Mai, baru pulang. Nih, aku bikinin jus, mau nggak? Makasih. Sama-sama. Silakan. Kenapa, Mai? Mai, kamu kenapa? Kok lemes banget? Iya, kelihatan capek banget. Soalnya hari ini ya gimana nggak capek coba. Hari ini tuh bener-bener lebih rame dari yang kemarin. Oh iya? Gak ada waktu istirahat banget, capek. Ya berarti bagus dong, tandanya kan warga juga jadi ikut terbantu dengan adanya bantuan kayak gini. Ya ini bener Mai. Kayaknya bukan itu deh satu-satunya alasan. Mungkin warga udah nggak percaya lagi kali sama Bang Tommy. Makanya mereka udah nggak mau beli lagi di dia. Ya gimana coba kalian bayangin kalau misalkan ada warga yang meninggal, itu pasti selalu buktinya tuh ngarah ke Bang Tommy. Astagfirullahaladzim, Mai, kok ngomongnya gitu? Masalahnya kita tuh belum punya bukti yang pasti kalau memang Bang Tommy pelakunya. Iya, aku tahu. Tapi masa iya sih, setiap kali ada warga yang meninggal, itu pasti di TKP-nya ditemuin gula punyanya Bang Tommy. Kurang jelas gimana lagi coba? Maya, kamu jangan ngomong kayak gitu. Nanti takutnya jadi fitnah loh. Ya Mai, selagi belum ada bukti yang valid, sebaiknya kita jauhin kabar-kabar kayak gitu Mai. Aduh, kenapa sih kalian bertiga ini selalu aja kompak sama jawabannya? Tapi kayaknya emang bener deh, yang bener-bener peduli dan bener-bener baik sama warga, itu cuma Bang Doris. Astagfirullahaladzim, Mai kok bisa ngomong gitu? Mai, kalau orang beneran baik, dia nggak perlu sampai ngejatuhin orang lain. Dan kalau dia beneran baik, dia nggak harus validasi kalau dirinya beneran baik, Mai. Ya udah terserah kalian dah tuh. Mai. Astagfirullah, kumat deh Maya, ini kebiasaan. Gini ya? Kamu? Ternyata benar dugaan aku selama ini. Kamu adalah dalang di balik semuanya. Aku akan laporin kamu ke warga. Bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah gegabah. Saya sebagai pemimpin kalian, saya ada di belakang kalian. Harus itu Pak. Kalau misalkan kalian percaya
dan mau konfrontasi Tommy, gak usah khawatir. Saya akan turun tangan dan menindak hukum dia. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus segera bertindak. Jangan sampai ada korban lain. Wah, janganlah, Pak. Gak mau kan? Iyalah, nggak mau. Gimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau gitu sekarang kita ke tempatnya Tommy aja. Lah ayo, kita labrak dia sekarang. Iya dong. Tommy! Nah, tuh dia tuh. Udah tarik aja. Tunggu. Tunggu, kenapa kalian perlakukan saya seperti ini? Ada apa ini? Heh, Tommy, kami tuh tahu ya kalau kamu pakai ilmu hitam yang bikin kampung kita diserang siluman lebah. Ya, kejadian ini nggak cuma sekali ya. Pas lo ngejabat, tapi tetap aja lo nekat. Enggak, ini semua salah paham. Saya tidak main ilmu hitam. Ah, udah selesai. Tunggu. Lepasin. Ibu, udah, berhenti. Kalian ini kebiasaan main hakim sendiri. Tindakan kalian kayak gini bisa dilaporin ke polisi. Tapi Tommy ini bersalah, dia itu sesat. Iya, harus berapa banyak korban yang gugur lagi, ha? Karena abis jahatnya dia. Sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan langsung main hakim sendiri kayak gini dan jangan langsung gampang percaya sama omongan rumor. Iya bener. Kita semua juga belum punya bukti yang kuat. Nanti biar hukum aja yang berbicara. Jangan sampai nanti kita malah nambah dosa karena kita nggak bisa kontrol emosi. Sudah. Kalian semua nggak usah berdebat lagi. Saya yakin ini semua hanya salah paham saja. Saya juga tidak menyalahkan kalian atas kejadian ini semua. Tapi tolong, percaya sama saya. Demi Allah, saya nggak ngelakuin sesuatu yang bisa membahayakan warga. Dan kalau memang saya terbukti, saya pakai ilmu hitam, gak mungkin, gak sudi saya sebut asma Allah di depan kalian semua. Udah, tolong semuanya bubar sekarang. Kami selalu ada di pihak warga. Dan nanti kalau Bang Tommy kebukti salah, kami akan jadi yang pertama untuk nangkep dia. Yaudah deh, ayo sekarang kita bubar aja. Ayo. Kita bubar aja deh. Ya, Bu, pergi, Bu. Terima kasih ya Fahri, Malik, Aini. Sama-sama, Bang. Iya. Ini Malik datang lagi. Ya ampun Bang, ada apa sih kok datang marah-marah? Ini Malik hancurin semua rencana aku. Padahal udah tinggal dikit lagi aku udah nyiapin Tommy, tau nggak? Tapi mereka datang hancurin semuanya. Bang, udah dong sabar aja dulu. Lagian kenapa sih? Masih aja ngurusin Tommy? Toh kamu juga kan sekarang udah menjabat. Ini nggak bisa begitu dong. Kamu tahu kan, Tommy di mata warga citranya seperti apa? Kalau misalnya aku diamin sekarang, next pemilihan berikutnya, aku nggak kepilih lagi. Yaudah, oke. Terus sekarang kamu maunya kayak gimana? Aku akan bikin perhitungan sama Tommy. Aku akan nyiapin dia. Sebenarnya aku nggak mau Tommy sampai kenapa-kenapa. Mau gimana pun juga, aku masih sayang sama dia. Tapi aku juga nggak berani bantah Bang Doris. Bisa-bisa dia curiga lagi. Hai. Ini. Iya. Kamu kenapa? Sebenarnya tadi aku ngelihat ada Bang Doris di Sanari. Like, waktu warga mau nyeret Bang Tommy, Bang Doris kelihatannya kayak tersenyum puas. Aku nggak ngerti juga maksudnya apa, tapi kayaknya ada yang aneh deh. Ada yang nggak beres sama Bang Doris. Hai. Kita nggak bisa langsung ngeduga kayak gitu. Kita kan juga belum punya bukti. Iya, Fahri bener, Ay. Apa
Apa mungkin sekarang kita fokus buat cari kesalahannya Bang Dori saja? Tapi soal siluman itu gimana? Soal siluman itu bisa sekalian sambil kita cari kesalahannya. Tapi saya setuju sih sama Malik. Walaupun kita belum punya bukti yang kuat, kita tetap harus waspada. Yang penting kita nggak bolehin ada kezaliman di kampung kita. Ya? Ya. Yuk. Akhirnya. Pokoknya kamu angkat semua barang di sini, ya. Tugas kamu cuma mindahin barang ini ke gudang saya. Ya. Wah, Bang, ini banyak banget kita semua. Kamu tahu kan, Tommy old money. Dia udah kaya dari kakek neneknya. Sekarang ini bagaimana caranya kita oplos berasnya untuk jualan kita. Supaya kita jualannya dapat cuan. Kita bisa dapat cuan banyak. Wah, serius Bang. Ya. Jangan berisik. Apa sih? Sakit, kenapa? Oh, begitu doang. Obatin udah sembuh. Iya. Udah kamu angkatin aja. Aku harus konfrontasi si Doris nih. Aku yakin dia yang selama ini ngomporin warga. Kenapa dia begini ya? Kamu, ternyata benar dugaan aku selama ini. Kamu adalah dalang di balik semuanya. Aku akan laporin kamu ke warga. Ya aku bantu. Dah. Nih, bantu. Capek banget nih, berat banget. Aku tahu. Ayo cepetan ya. Aduh. Gua 2 karung lagi. Iya, tapi ini kan aku perempuan. Ih, kamu nih gak ada perhatian-perhatiannya. Gua 2 karung juga. Oh, Doris. Itu masih ada beras sama gulanya. Kirain udah habis. Dijual murah di balai warga. Oh, ini sisaannya buat dibagikan kepada warga. Yaudah. Udah sayang. Maaf ya, saya duluan. Saya masih banyak urusan di rumah. Permisi, Bu. Gaya aja selangit. Berasan cuma nanya beras sama gula, agak nanya lagi ngapain. Iya, Dan. Gayanya aja selangit. Emang lu percaya dia mau bebagiin sisa bekal warkam sih begono? Ih, gua mah kagak. Secara kita tegur dagang kemahalan aja dia ngegas. Elo, paling juga eta teh buat pamer doang gitu. Biar dibilang wah gitu. Biar dibilang lebih baik dari eta Kades Tommy yang sebelumnya. Itu namanya cari panggung, Put. Begono biar dikata dia superhero. Bagi-bagi begono. Ih, mau bayarin juga tuh gayanya. Yaudah, mau bayarin berapa? Berapa pantasnya? Bang. Harus banget ya emang sekarang. Iya sayang, harus sekarang. Besok kita bisa jualan. Apalagi kan warga lagi panas nih sama si Tommy. Kita bisa jualan dengan harga yang murah. Lagi pula juga udah aku siapin. Udah ya. Aduh, yaudah deh, gini aja deh. Ini nggak efisien banget nih Bang ya. Aku kasih tahu caranya. Kayak gini deh. Nanti di plastik yang bawah itu pakai gula oplosan dulu.
Nah terus yang di tengah itu pakai gula yang udah aku campurin sedikit pewarna. Nah baru tuh yang di atasnya pakai gula dari Stomy. Terus kok pakai pemutih? Iyalah bang, kamu lihat nih, nih. Kamu lihat, ini tuh udah aku campurin pakai pemutih. Ini kan gulanya warnanya nggak bagus, makanya aku pakai sedikit. Nih, caranya gini ya. Nih, ini gula oplosan ini, ya kan? Di tengah-tengahnya taruh pemutih. Ya, nih ya, tuh, gini. Nah, terus masukin deh nih gulanya dari Di Tommy. atasnya Ya gula dari Tommy, ya, nih ya. Kita aduk ini. Ya, kamu lihat nih ya. Ini. Ntar lo. Nih, ya kamu lihat. Tuh, kan? Gak ada bedanya kan warnanya? Coba dong masukin. Gitu. Nih ya. Aku masukin ya. Ini deh, Nggak biar bisa cepet. bedain loh. Ini aku bantuin deh. Tuh, lihat. Kan? Semua yang banyak. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ini aku ukur dulu. Tuh, kan? Ya. Aku bedain dulu. Jadi sana, coba lihat. Coba. Mirip banget sayang. Dahsyat banget ya. Aku aja nggak bisa ngebedain loh. Iya kan? Udah kamu terusin ya. Iya. Aku telepon dulu. Iya. Ya. Halo. Ya halo. Nah nih, ibu-ibu, gulanya lebih halus kan? Lebih bersih. Nah, nih, tuh, nggak dicampur yang aneh-aneh nih. Tuh, bisa dilihat. Lebih bersih kan? Asli? Iya, ini kualitas juga premium ibu-ibu. Harganya juga lebih miring kan, lebih murah. Bisa lihat dulu aja. Ya, Bapak Ibu, kita teh beli juga tuh, ayo. Ih, coba dulu lihat. Harganya lebih murah dari tempatnya Kades Tommy Begono. Borong, kan? Ambil secukupnya ibu-ibu. Silakan. Iya. Wah, gua beli dah. Iya. Silakan. Ambil aja, silakan pilih. Nih, aku beli ya. Apalagi kalau aku beli di sini ya emang sebagai pembeli, bukan sebagai sekali. Iya. Beli aja semuanya saja. Halo, ya mah beneran atunya best quality-nya. Tapi kita juga nggak boleh kalah. Ya walaupun premium, itu kan katanya. Kita belum buktiin. Ih, Fahri apaan sih udah susun aja. Bukannya susu. Gak seru. Ya udah kita beli. Ngambilnya secukupnya dong. Pelan-pelan. Semua kebagian kok. Kan gua dua pas duitnya. Mai, ya ampun. Astagfirullahaladzim, Maya. Ya. Mai, Ya. ini kamu ngapain beli gula sebanyak ini? Iya banyak banget ya. Abisnya gimana ya Bang Doris itu ngejual gula ini bener-bener murah banget. Jauh lebih murah dari harganya Bang Tommy. Emang iya? Iya, ntar aku kasih lihat ceknya dan ntar kamu lihat sendiri. Ya sekarang jadinya kelihatan kan siapa yang emang bener-bener niat ngebantuin warga. Kan? Tapi Mai, apa jangan-jangan dengan... Apa? Mas Suzon juga kayak Fahri. Enggak, sebenarnya gini. Kalau emang dia bisa ngejual harga lebih murah, berarti emang dia lebih niat untuk ngebantuin warga. Bener nggak? Siapa juga yang Suzon ngomongin diri sendiri kali? Apa? Nggak apa-apa. Udah. Nyalanya aku taruh dulu di belakang. Buat stok yayasan sebulan. Aduh. Lik, perasaan aku gak enak deh. Aku kayaknya mau ke rumahnya Bang Tommy sekarang. Aku soalnya tiba-tiba keinget sama vision aku. Kamu mau kesana sekarang ya? Iya, aku mau cari tahu kondisinya Bang Tommy gimana sekarang. Yuk. Biar aku temenin ya. Yen! Mana tuh? Slowly but sure. Waduh, mantap. Sabaran bener romannya. Tadi sih sebelum saya kesini saya udah nyobain tuh gula. Tapi rasanya
Enak-enak aja gulanya si Bang Doris tuh. Nggak ada yang aneh gitu. Kita pan besti. Jadi kalau nyobain kudu bareng-bareng biar Abdul begono. Pan lu belum pernah pan nyobain yang gulanya udah dicampur ame minuman terus diaduk begono. Ya pan? Iya sih, belum sih, baru cuman pakai itu doang tuh seujung kuku dong nyobain. Nah, gimana kalau kita teh nyicip nate bareng-bareng buat membuktikan. Jadi kalau kita keracunan teh bareng-bareng. Ya, cheers dulu. Buat kenang-kenangan. Tarik teuing si Mayan. Bismillahirrahmanirrahim. Pas nih manisnya nih. Tuh aya nu aneh ya mah. Enak. Kagak kayak gula oplosan yang ada pahit-pahitnya di ujung begono. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Tommy. Bang Tommy. Bang Tommy. Assalamualaikum Bang. Lik, kayaknya Bang Tommy nggak ada di rumah deh. Lampu terasnya aja nyala. Tapi nggak mungkin nggak sih dia keluar nggak matiin lampu? Lagi cari Bang Tommy ya? Iya, Iya, Mbak. Mbak. Saya juga heran dari semalam rumahnya sepi. Sepagi ini juga nggak kelihatan. Yaudah, iya. Makasih banyak ya Mbak. Permisi ya. Iya. Lik, apa jangan-jangan soal vision aku bener, Lik? Jangan-jangan Mbak Tommy udah diserang sama lebah? Udah, kamu jangan mikir yang enggak. Mungkin aja kan Bang Tommy emang lagi pergi dan belum pulang dari semalam. Tapi Lik, bisa aja kan sesuatu terjadi dari semalam, kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang ngawasin Bang Tommy juga. Aku jadi khawatir banget takut terjadi apa-apa sama Bang Tommy, gimana? Udah. Kamu tenangin diri kamu dulu. Kalaupun ada hal buruk yang terjadi sama Bang Tommy, ya itu bukan salah kamu, Emang udah kehendak Allah, jadi kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Nanti biar aku sama Fahri coba cari Bang Tommy ya. Cukup. Kalian nggak bisa kayak gini. Bisa-bisa malah kalian yang terjerat kasus kekerasan. Iya, biar nanti aku, Malik sama Fahri yang ngurusin mereka ke pihak berwenang. Kita akan ngelaporin ini ke polisi. Aku bahagia banget hari ini. Sama. Ludes semuanya. Aku happy banget sayang. Sampai warga sebelah tuh beli. Iya, tapi ngomong-ngomong emang kamu nggak aus ya dari tadi kerja? Aus banget dong sayang. Sampai serok banget nih tenggorokan. Ya udah aku bikinin teh ya. Ya udah. Aku ke dalam dulu. Oke sayang, yang enak ya. Ya. Halo, ludes semuanya jualan hari ini. Ini gula oplosan atau gula biasa ya? Bang, ini gula oplosan apa gula biasa? Gak dijawab lagi. Tapi nggak mungkin juga sih ya. Bang Doris taruh gula oplosan di dapur. Udah, nggak mungkin ya, pasti gula biasa. Nih tehnya, udah aku buatin. Ini kesukaan aku ini. Iya dong. Kok beda ya? Tehnya bukan teh melati nih. Iya bang, tadi aku ganti soalnya teh melatinya habis. Aku ganti teh hitam, nggak apa-apa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting buatan kamu sayang. Tetap enak kan? Seger. Ya dong, kan buatan aku. Iya dong sayang. Oh iya bang. Apa? Aku seneng banget ya sekarang. Usaha kita nih semakin lancar. Ini kan? Iya sayang, aku pun juga seneng banget bisa nyingkirin Tommy.
Tapi sekarang bagaimana caranya kalau kita harus nyingkirin Malik sama ini? Seger pisan ieu mah nya. Udah, mantap, makasih ya. Yen, kunaon atuh kamu teh? Jangan bercanda. Kok muntah begitu? Kenapa tuh? Kenapa lagi nih? Yen, numpang toiletnya Yen. Musiat ya teh. Apa yang dulu kali? Kenapa? Ada tuh. Ya, elah jadi nular begini. Muntah di sini ya? Kamu kenapa, Mah? Gak tau nih Mas, abis bikin teh langsung diminum tiba-tiba kayak gini nih, mual terus. Gak kuat nih gua Dan. Mai, kamu gimana kondisinya? Kamu baik-baik aja kan? Kata dokter sih aku sebenarnya keracunan minuman. Tapi aku nggak tahu aku minum apa. Selain yang aku bikin sendiri, aku nggak ada minum di tempat lain, Ai. Dan kalau kamu gimana keadaannya? Sama, Ai. Katanya aku kena keracunan minuman juga. Emang sih kemarin aku, Bu Iput sama Bu Yen tuh habis minum teh bareng-bareng. Pakai gulanya yang dibeli di Bang Doris. Kamu teh sadar henteu? Kenapa kita teh bisa tiba-tiba nyari beteng gitu gara-gara habis minum teh yang kemarin? Aduh, Put. Gua mah ya aneh, bin ajaib, begono udah. Bukan heran lagi gua mah. Ntar gua mau ngecek ke kontrakan gua. Apa iye entu teh yang bikin gue keracunan begono. Bang Bro, tumben-tumbenan lu jalan sendirian. Mana tuh kekasih hati Maya? Atuh paning Maya teh sarua kondisina teh kayak kita. Astagfirullahaladzim, maafin gue Bang Bro. Iya, Bu Yayan. Nanti soal teh yang Bu Yayan mau cek, boleh saya dikabarin hasilnya gimana? Ayo deh, kita gue kabarin ya. Ya udah tuh yuk, kita juga pulang. Ayo hati-hati, Waalaikumsalam. Ayo tuh lemes. Kamu kenapa sih? Kamu kok muntah-muntah, kenapa? Kamu nih kok kayak warga juga sih. Warga katanya tuh tadi habis pada minum, terus pada muntah-muntah juga keracunan. Kamu... Kasih minum aku apa sih? Aku kasih... bentar. Aku kan kemarin bikin teh. Kamu pakai gula ini loh, Bang. Mirip banget, sayang. Dahsyat banget, ya. Aku aja nggak bisa ngebedain loh. Iya kan? Yaudah kamu terusin ya. Iya. Kok angkat telepon dulu. Iya. Ya. Halo? Ya, halo? Jangan-jangan ini gula oplosan. Ya, terus gimana dong? Sial, ternyata aku sendiri yang salah taruh tuh gula oplosan di dapur. Kira-kira minuman apa ya yang bikin warga jadi keracunan kayak sekarang? Aku juga nggak ngerti ya, tapi ya yang mereka minum barengan cuman gulanya Bang Doris. Aneh banget. Sampai sekarang kita juga nggak tahu kabarnya Bang Tommy gimana. Kita belum dapat info apa-apa. Gudangnya Bang Tommy kok kebuka? Jangan-jangan ada yang ngebobol gudangnya, Ay. Kita coba cek. Yuk. Bang Tommy? Assalamualaikum. Kok barang-barangnya nggak ada ya, Lik? Jangan-jangan ada yang ngerampok stok gulanya Bang Tommy, Ay. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega ngambil barang-barangnya Bang Tommy?
Hai, ada CCTV-nya, Hai. Emangnya masih berfungsi, Lik? Mudah-mudahan aja, Hai. Kalau ini kita bisa cek datanya, pasti kita bisa nemuin siapa yang ngerampok. Kamu bisa nggak? Yen, gawat atuh Yen, udah kumpul nih. Sabar. Nah, ini nih hasil lab dari gula yang gua ambil tuh dari si Doris sama si Kiki. Terus apa hasilnya? Hasilnya ternyata emang bener ada zat kimia aktif. Itu bahaya banget buat badan kita. Keterlaluan pisan eta si Doris teh nya. Iya. Bahaya tuh ini mah, pantas garering. Bener Dania, si Doris parah banget. Lu tenang aja pada, Gue lagi nungguin Bang Bro Fahri juga nih, sebab dia mau tahu juga hasilnya begono. Sabar, ya. Panjang umur nih. Waalaikumsalam. Udah ada hasilnya. Udah nih Bang. Ternyata Bang, emang itu ada zat kimia aktif yang berbahaya buat badan kita begono. Pantas. Kemarin saya muntah-muntah. Lah, ternyata tuh kandungan gulanya berbahaya ini jual Bang Doris. Udah kita rabrak aja si Dori sama si Kiki. Tenang dulu ya. Biar saya diskusiin dulu sama Aini sama Malik di yayasan. Nanti baru kita urus ke kepolisian. Bu Yen, tolong tahan dulu ya. Tenang we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau kita nunggu Fahri lapor polisi, kelamaan. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam, Ri. Saya habis dari rumahnya Bu Yayen. Bu Yayen habis ngecek lab dan hasil gula yang dijual sama Bang Doris sudah keluar. Gimana Ri hasil? Ternyata gula yang dijual sama dia tuh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, Lik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ternyata benar. Makanya akhir-akhir ini warga banyak yang sakit gara-gara konsumsi gulanya Bang Doris. Kalian gimana? Udah ngecek ke gudangnya Bang Tommy? Ini Ri, kita dapat rekaman CCTV-nya. Iya. Kita udah ngecek ke gudang dan kita lihat nggak ada satupun barang di sana, Ri. Tapi untung aja ada CCTV di sana, jadi kita bisa ngecek. Dan alhamdulillahnya kayaknya yang maling di situ nggak tahu kalau ada CCTV, Ri. Makanya ini utuh semua videonya. Coba sebelah sini, Lik. Ternyata bener ini semua olehnya Bang Doris. Bang Doris? Jadi selama ini Bang Doris sama Kiki yang udah ngelakuin hal buruk. Tapi bisa-bisanya aku percaya sama mereka. Dia Mai, nggak apa-apa, yang penting kan sekarang kita udah tahu kebenarannya. Ya. Halo Doris! Doris! Doris, keluar Doris! 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 Apa kita dobrak aja pintunya nih? Bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Lu kagak usah belagak pilon. Kita itu udah tahu semuanya, iya kan? Iya percaya, orang kita udah lihat kok buktinya. Lu tahu gak? Gua udah bawa gula lu ke lab. Ternyata gula yang lu jual itu benar mengandung zat kimia berbahaya, bukan? Bapak, ibu-ibu tenang. Hasil lab ini nggak bisa ngebuktiin, Bu. Kalau saya salah. Bisa jadi Bu Yayen ini bawa gula itu dengan produksi yang lain. Waduh, iya tuh bener suami saya bilang. Siapa tahu emang kayak gitu. Ini Bu Yayen datang-datang main nuduh kita lagi. Aduh, lu berdua sama aja ya, lu jangan sekate-kate lu bibir lu. Buat apa gua kurang kerjaan ngetes-ngetes gula orang gono, terus gua bawa kemari, hah? Yang ada juga gua bawa sono ke produsennya biar gua dapet duit. Sekarang mana hasil labnya? Saya mau bukti. Mana sekarang? Bawa dong. Ada, udah pada Mana? lihat. Mana sembarangan lu. Ini, nah itu. Ini dia nih. Kita punya hasil labnya. Dan ternyata bener. Gula yang dijual sama Bang Doris
itu nggak aman dikonsumsi. Ada masalah lain yang bakal memberatkan Bang Doris. Perampokan. Perampokan? Maksud kalian apa sih? Aku sama Malik ngecek gudangnya Bang Tommy. Soalnya akhir-akhir ini Bang Tommy kan nggak pernah kelihatan. Dan ternyata bener aja. Di dalam gudang itu nggak ada apa-apa. Semua gulanya dirampas sama Bang Doris. Terus hubungannya sama saya apa? Hah? Kalau nggak bisa nuduh kayak gini dong, kalau nggak ada fakta. Aini sama Malik berhasil buat ngecek CCTV yang ada di gudang. Tapi Bang Doris nggak sadar kan kalau di sana ada CCTV. Kenapa aku bisa nggak sadar ya? Kalau di gudang itu ada CCTV. Di dalam video CCTV-nya jelas. Kalau Bang Doris, Kiki, dan anak buahnya yang ngambil stok gula Bang Tommy. Waduh, kagak bener nih orang. Ajar aja. Berhenti semuanya. Berhenti. Udah, cukup. Kalian nggak bisa kayak gini. Bisa-bisa malah kalian yang terjerat kasus kekerasan. Iya. Biar nanti aku, Malik, sama Fahri yang ngurusin mereka ke pihak berwenang. Kita akan ngelaporin ini ke polisi. Dan kalian harus menanggung akibat yang udah kalian perbuat. Saya butuh beberapa orang di sini buat jagain mereka supaya mereka nggak kabur. Saya aja yang jaga di sini. Sama saya biar nggak kabur ini orang. Udah lu yang bener jagainnya ya. Awas aja sampai kabur. Iya. Ayo. Udah yuk. Makan tuh kerjaan. Ya, hancur semuanya. Kalau hasil lab, aku masih bisa bohongin. Kenapa aku nggak ngeh? Kalau di gudang itu ada CCTV. Bang, iya emang kita salah. Aku juga emosi sama mereka. Aku nggak mau sampai mereka nangkap kita bawa polisi. Pokoknya tenang aja, Bang. Sebelum mereka tangkap kita, aku akan lenyapkan mereka dengan lebah-lebahku. Aku akan tunjukkan ke semua warga siapa yang mereka hadapi. Jangan sampai pesugihan ini sia-sia. Apalagi kamu sudah ngorbanin tubuh kamu untuk bersemayamnya siluman lebay. Jadi kita harus manfaatin pesugihan ini secara maksimal. Loh, kenapa Aini nggak kaget ya ngeliat aku? Keluar deh. Doris! Waduh! Doris! Dobrak aja! Hah? Udah. Mana? Di sini ah. Udah, sekarang nggak usah banyak cincong. Sekarang kita mau bawa kantor polisi loh. Panggil bini lo. Kiki! Keluar! Keluar sih, Kiki! Ya udah
cek ke dalam. Mari sana, mari sana, sini. Ayo. Aduh. Bisanya main-main uang. Lama banget. Ada apa kagak? Ayo tas si Kiki. Baik, Bang. Nggak ada, Pak, di dalam. Aduh, bagaimana sih lu ngejaga? Bisa kabur begono. Iya, dibawa kemana tuh? Kalau nggak percaya, periksa aja lagi. Bisa wae. Kan cuma 1 orang. Udah besok aja ya. Emang lo pikir kita nggak bisa bawa lo doang ke kantor polisi? Ayo bang, bawa langsung kantor polisi. Langsung besok aja. Woi, buset tenaga kenceng banget. Kejar bang, kejar. Woi, beres. Loh, kenapa Aini nggak kaget yang ngeliat aku? Lepasin! Lepasin! Wah, kalian ternyata jebak aku ya. Berani-beraninya kamu. Perempuan kurang aja. Berani-beraninya kamu yang ngejebak aku. Kamu, Tommy. Kenapa kamu bisa? Pasti kamu nggak nyangka kalau aku masih hidup. Masih ada memory card-nya, Ai. Coba aku lihat. Nanti kita coba cek di laptop ya. Oke, yuk. Ayo. Tolong. Suara siapa itu? Bang Tommy. Astagfirullahaladzim. Bang Tommy. Ya Allah bang, kok bisa kayak gini sih? Saya diserang sama Kiki. Ternyata Kiki itu siluman lebah yang selama ini menyerang warga. Pas diserang Kiki, saya hampir mati. Tapi ternyata dia masih ada rasa sayang sama saya. Saya memanfaatkan waktu itu untuk kabur. Dan saya membuat seolah diri saya menghilang. Ya udah Bang Tommy, kalau gitu biar kita bawa ke tempat yang aman dulu ya. Nggak apa-apa. Selesaikan aja dulu yang kalian cari di sini. Saya dengar kalian mencari CCTV di gudang ini kan? Setelah kalian tahu apa yang ada di CCTV itu, saya punya rencana untuk menjebak Doris dan Kiki. Bisa-bisanya kamu ngejebak aku dan rasa cintaku sama kamu. Saya tidak pernah menjebak kamu. Tapi suatu kejahatan akan menemukan jalannya sendiri untuk diberi ganjaran yang setimpal. Aduh, mereka mesti ngejar lagi. Mana cincinnya? Ini dia nih. Mau kemana? Ampun. Udah. Jangan. Jangan dipukulin lagi. Udah. Dan, jangan ya, jangan.
Sekali, Mai. Sekali, Mai. Saya minta semuanya untuk berhenti mukulin abang. Bukan berarti saya kasihan sama abang. Tapi karena setelah ini, abang akan ngerasain hukuman yang sebenar-benarnya. Saya bener-bener gak nyangka kalau ternyata selama ini abang yang udah jahat. Bawa Dan. Bawa. Gimana sih? Lu bukannya reproduksi malah cengengesan. Introspeksi diri, Yen. Ah, itu bahasanya. Ya udah, ayo. Ayo. Ternyata kalian menjebak kami. Ya iyalah, kita ngejebak lu. Secara otak gua Pentium 2. Ngejebak dedemit macam kalian kagak ada Pentiumnya. Gampang. Lepasin diri saya. Kamu pikir kamu doang yang pintar? Kita tahu lebih pintar gitunya. Kalau rakyat sudah bersatu, apapun bisa dilakukan termasuk eta nangkap siluman ta. Lepasin diri saya. Aku butuh jiwa. Jiwa. Gua akan hisap kalian semua. Kalian akan lenyap di tanganku. Gak seharusnya kamu nyakitin orang yang tidak bersalah. Bang Tommy. Lempar, Wi. Coba lagi, Ria. Coba lagi, Ri. Benerin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mari, Bapak-bapak, kita lanjut proses pemakamannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, takut. Astagfirullahaladzim, lu kok batawan? Halin sia. Aduh, udah kabur. Remung sia digigit. Halin. Baik. Saya baik. Yang ini manis, saya baik. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nuhun Kasep. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua dijadikan pelajaran untuk kita ya, bahwa kita tidak boleh menduakan Allah, kita tidak boleh menyekutukan Allah, ya. Saya harap untuk semua yang ada di sini nggak akan kemakan dengan iri dan dengki.
Apalagi sampai menggunakan cara-cara kotor demi sesuatu yang fana. Benar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jangan sampai kita menjatuhkan, menuduh, dan memfitnah orang lain yang mereka nggak perbuat. Bener banget entuh. Jadi kedepannya kita kudu lebih bijak lagi buat milih ame ngeliat kepala desa yang baru. Biar mimpin kampung kita nih, biar jadi lebih ciamik begono. Bang Tommy, maaf ya karena selama ini aku nggak percaya sama abang. Dan maaf juga aku malah berpihak ke orang yang udah jebak abang. Saya maklum sama kejadian ini. Tapi pada akhirnya juga kan kebenaran yang bakal terbukti. Selamat datang kembali atuh Bapak Kepala Desa gitunya. Ayo, kita lanjut proses pemakamannya. La ilaha illallah. Nyangkut.